Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022 dengan judul Kasih Kristus seperti kasih Bapa. Ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Kegelapan yang pekat yang selama ini setan upayakan untuk menyelimuti tahta Allah disapu oleh penebus dunia. Dan Bapa kembali terlihat kepada manusia sebagai terang kehidupan. Ketika Filipus datang kepada Yesus dengan permintaan, tunjukkanlah kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami. Juru selamat menjawabnya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kristus menyatakan dirinya diutus ke dunia sebagai wakil dari Bapa, dalam kemuliaan karakternya, dalam rahmat dan belas kasihannya, dalam cinta dan kebaikannya. Dia berdiri di hadapan kita sebagai perwujudan dari kesempurnaan ilahi, wujud dari Allah yang tidak terlihat. Rasul berkata, Allah ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Allah. Karya penciptaan adalah manifestasi dari kasih-Nya, tetapi anugerah Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang bersalah dan hancur. Hanya inilah yang dapat menyatakan kedalaman kelembutan dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Kasih yang luar biasa, kasih yang tidak tertandingi, bahwa orang berdosa dan orang asing seperti kita dapat dibawa kembali kepada Allah dan diadopsi ke dalam keluarganya. Kita bisa memanggil Dia dengan nama yang menawan hati, Bapa kita, yang merupakan tanda kasih sayang kita kepadanya, dan perjanjian akan kepedulian dan hubungannya yang lembut dengan kita. Dan anak Allah melihat para ahli waris kasih karunia, tidak malu menyebut mereka saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan pernyataan kasih yang luar biasa dari Bapa kita. Kristus adalah merupakan perwujudan dan utusan daripada Bapa. Sebagaimana Dia sudah nyatakan kepada murid-muridnya, apabila engkau sudah melihat anak, maka engkau juga sudah melihat Bapa. Saudaraku, kita yang hidup di zaman kita sekarang ini, kita sudah menyaksikan Kristus jelas lewat pekabaran firman-Nya, riwayat kehidupannya, dan rencana-rencana penebusan yang sudah Dia lakukan, dan juga bagaimana itu sudah terjadi untuk menjadi karunia anugerah bagi saudara dan saya. Apakah kurang kita untuk melihat Bapa? Yang terutama di saat sekarang ini, bagaimana kita melakukan dan mengikuti apa yang firman Tuhan perintahkan, mengikut Yesus di dalam jalan-jalannya, dan menjadi terang dari pancaran kasih yang Dia sudah nyatakan bagi saudara dan saya, sehingga karakter kita akan semakin terbina, semakin disempurnakan untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus. Itu adalah merupakan karakter daripada Allah. Biarlah hari ini kita menyerahkan kehidupan kita, berjalan bersama dengan Dia, dengan memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau yang sudah mengutus anak-Mu Yesus Kristus hadir di dunia untuk menunjukkan teladan kasih dan juga menunjukkan karakter Bapa yang sesungguhnya. Dan kami dapat melihat itu melalui mempelajari firman Tuhan. Dan kami imani ya Tuhan, untuk kami dapat ikuti dan lakukan
biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga iman kami dipertambahkan, karakter kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Bapa, hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau akan menjaga saat melakukan segenap kegiatan, berikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami dari sakit penyakit yang ada, sehingga umat Tuhan selalu merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhanlah kiranya akan memberikan kebijaksanaan bagi pimpinan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, untuk dapat menuntun akan masyarakat, untuk dapat merasakan kemakmuran. Terlebih harapan kami ya Tuhan, supaya kami selalu memiliki kesempatan untuk bisa memiliki kebebasan dalam beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, untuk menunjukkan iman kami. Kami berdoa juga dalam penanganan akan masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Harapan kami tentunya supaya ini segera akan berlalu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jikalaupun ini masih berlangsung, biar kami akan tetap kuat dan berada dalam berkat perlindungan Tuhan saja. Kami tahu akhir zaman ini semakin banyak yang akan terjadi. Namun biarlah itu akan menguatkan iman kami dengan pengharapan bahwa Yesus segera akan datang. Ya Bapa, memberkatilah orang-orang yang berkesusahan sekarang ini, para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Tuhan akan hadir menjadi penopang dalam hidup mereka dan mencukupkan dalam semua keperluan dan kebutuhan. Dan biarlah melalui itu pun mereka akan tetap mengenal Tuhan. Ya Bapa, juga mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang terbaring oleh karena sakit, Tuhan akan menjamah dan lawatan kuasa-Mu akan menguatkan mereka untuk mereka akan sembuh kembali. Bapa, di saat hari ini juga begitu banyak tentunya anak-anak Tuhan yang bersuka cita melihat kebesaran Tuhan terjadi di dalam hidup mereka, merayakan akan hari ulang tahun mereka. Tuhan hadirkan berkat khusus, panjang umur, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau dan ampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.